Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Mandur, ya. Wasu'ila Syafi'i. Iya, kalau saya. Rahimahullah an mas'alatin ya. Hah? Sudah itu kan. Qala Syafi'i sekarang kan. Qala Syafi'i rahimahullah ma'alif tu billahi ta'ala la shadiqan wala kadhiban. Kita masih melanjut di pembahasan Ihya Ulumuddin, terakhir itu masih tentang ilmu fardu kifayah. Dan beliau di situ menjelaskan tentang bahwa fikih itu masuk ilmu dunia, ilmu akhirat itu masalah hati. Dan beliau bahkan membuktikan itu dengan membeberkan manakib dari para ahli fikih, yaitu para ulama mazhab, dan membuktikan bahwa para ulama mazhab itu, menurut ucapan beliau, membuktikan bahwa para pengikut yang mengaku bertaklid pada ulama mazhab itu telah menzalimi mereka, karena orang-orang yang bertaklid itu cuma mengikut masalah fikihnya saja. Padahal ulama mazhab itu, sebagaimana akan beliau beberkan dan sudah kita bahas tentang mana sebagian daripada Imam Syafi'i, mereka itu bukan hanya ahli ilmu zahir, tapi juga mereka orang-orang yang wara', orang-orang yang hati-hati, orang-orang yang ahli ilmu batin, ilmu tentang masalah hati. Ini dibuktikan dengan beberapa yang sudah kita bahas tentang manakib Imam Syafi'i sebagiannya. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Ma haliftu billahi ta'ala la shadiqan wala kadhiban." Saya, kata Imam Syafi'i, tidak bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, tidak juga dalam keadaan shadiqan, jujur, benar, wala kadhiban, tidak pula dalam keadaan dusta, apalagi dusta. Kenapa? Fanzur ila hurmatih, itu. Maka perhatikanlah kepada penghormatan Imam Syafi'i wa tauqirih, dan pemuliaan Imam Syafi'i lillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betul ya. Maka itu mana tadi? Wala kadhiban, shadiqan wala kadhiban. Maka lihatlah kepada penghormatan Imam Syafi'i kepada Allah Ta'ala, yang mana Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah dengan nama Allah itu, meskipun jujur ataupun apalagi dusta. Kenapa? Dalalatan zalika ala amalih, itu menunjukkan atas amalnya. Wa dalalati zalika ala amalihi ala ilmihi bi jalalillah, itu menunjukkan atas ilmunya, pengetahuan Imam Syafi'i tentang keagungan Allah SWT. Ya. Wanzur ila hurmatih, bagaimana lihatlah kepada penghormatan, tauqiri, pemuliaan Imam Syafi'i kepada Allah Ta'ala, wa dalalati zalika, dan bagaimana menunjukkannya hal itu akan tidak bersumpahnya Imam Syafi'i dengan nama Allah, baik jujur apalagi dusta, menunjukkan itu atas ilmunya Imam Syafi'i tentang keagungan Allah, pengetahuan dalamnya pengetahuan Imam Syafi'i tentang keagungan Allah SWT. Karena membawa nama Allah itu meskipun benar, itu nggak dianjurkan banyak sumpah. Di hadis juga disebut la tuksirul halif, kata Rasulullah. So, jangan kalian memperbanyak sumpah. Meskipun kau benar. Kalaupun bersumpah, falyahlif billah. Nah, siapa yang bersumpahlah dengan nama Allah. Tapi di sisi lain beliau melarang untuk banyak bersumpah, karena membawa nama Allah. Gampangnya begini, saya sering memberikan satu perbandingan. Nama presiden saja dibawa sembarangan, umpama dibawa sembarangan sama satu orang, pasti kan yang punya nama itu marah. Kok bisa nama saya dibawa-bawa? Meskipun itu mungkin sesuatu yang bisa jadi benar, tapi apa perlunya kan gitu? Bagaimana nama Allah SWT, Rabbul Alamin, terus seenaknya dibawa untuk keperluan dia, itu bersumpah meskipun benar.
Tapi itu menunjukkan tidak mengagungkan. Makanya Yahudi itu tidak mau menggunakan nama Allah. Dia bilang Yahweh. Yahweh. Karena nama Allah itu sangat agung. Menurut mereka nama Allah itu pantang untuk dipakai. Jadi mereka tidak menyebut, jarang Yahudi itu menyebut Allah itu, tapi mereka menyebut Yahweh. Yahweh atau Yahweh. Ya waw, ya ha, waw ha. Yahweh. Yod he, fef he dalam bahasa Ibrani, dalam ejaan alfabetnya Ibrani, yaitu yod, he itu ha, fef itu waw, he itu ha. Yod he, fef he, ya ha, waw ha. Yahweh. Ini yang maha ada, yang memang ada, yang maujud, yang betul wujud. Jarang Yahudi dengar, cobalah silakan, jarang kita dengar Yahudi itu bilang Allah. Ya bukan kita membaguskan Yahudi, tidak. Dalam hal ini, dalam hal masalah ini itu ya ada benarnya juga. Mereka tidak gampang membawa nama Allah. Bagi kita kan sumpah itu jadi lalapan. Wallahi billahi tallahi. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit. Wasuila Syafi'i, jadi itu menunjukkan keagungan, pengagungan Imam Syafi'i kepada nama Allah, kepada Allah. Sehingga dia tidak mau bersumpah, memperbanyak sumpah dengan nama Allah, meskipun benar. Wasuila Syafi'i rahimahullah, dan ditanya siapa Imam Syafi'i rahimahullah mas'alatin, tentang satu masalah. Fasakata, maka Imam Syafi'i diam. Faqila lahu, maka dikatakan pada Imam Syafi'i, ala tujibu rahimakallah, sudikah anda menjawab? Wa Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatimu. Faqala, maka berkata Imam Syafi'i, hatta adri al-fadlu fi sukuti aw fil jawab. Saya tidak menjawab hatta adri, sampai saya tahu keutamaan itu terletak pada diamnya saya atau jawabnya saya. Saya tak mikir dulu, ini saya penting enggak untuk saya jawab apa enggak. Sehingga kalau enggak, saya lebih baik diam, kata Imam Syafi'i. Jadi saya tidak akan menjawab sampai saya tahu keutamaan di sisi Allah pada saya menjawab apa pada saya diam. Fandur fi muraqabati lisanih, maka lihatlah, perhatikanlah tentang muraqabatihi, pengawasan Imam Syafi'i kepada lisannya. Ma'anau asyadul a'dha'i tasallutan, meskipun lisan itu asyadul a'dha', paling susahnya, paling sulitnya anggota badan, atau paling kerasnya anggota badan, tasallutan, penguasaannya kepada fuqaha, kepada ahli fikih. Dan ahli fikih itu selalu menjawab apa saja. Jadi sulit menjaga lisan dalam berdebat ahli fikih itu. Tapi Imam Syafi'i, lihatlah bagaimana Imam Syafi'i menjaga lisannya. Wa soha ala dobat, dan lisan itu paling durhakanya hak anggota badan. Untuk dobat, paling membangkangnya anggota badan untuk atas dobat, atas pengekangan, wal qahri, dan pemaksaan. Ini sulit, paling sulit anggota badan untuk dipaksa, untuk dikekang. Wa bi yastabin, dan dengannya lah yastabinu, menjadi jelas. Anau kana la yatakallamu rasul illa linail fadl, bahwasanya beliau Imam Syafi'i tidak bicara dan tidak diam kecuali untuk memperoleh keutamaan dari Allah Ta'ala bisawab, dan mencari pahala dari Allah SWT. Qala Ahmad bin Abil Hawari, berkata Ahmad bin Abil Hawari, ya, kharaja Syafi'i rahimahullah, pernah suatu kali keluar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yauman, pada suatu hari, min sukil konadil, dari pasar, daripada lentera, pasar yang menjual kindil, konadil, lampu-lampu gantung. Fatabi'nahu, maka kami ikuti Imam Syafi'i itu, kata Ahmad Ibnu Yahya tadi. Fa idza rajulun yusafi ala rajul min ahli ilm, maka tiba-tiba ada seorang yang yusafih, membodoh-bodohkan atas seorang dari ahli ilmu. Faltafata Syafi'i ilaina,
Maka Imam Syafi'i menoleh kepada kami, yakni murid-muridnya. Waqala dan berkata, nazihu asma'akum, bersihkanlah telinga kalian. Anistima'il khona, dari menyimak al-khona, perkataan yang kotor, buruk. Kama tunazihuna alsinatakum aninutqibih, sebagaimana kalian bersihkan lisan kalian dari mengucap yang buruk tadi. Kan ada orang membodoh-bodohkan orang ahli ilmu. Itu kan berarti kan kalimat yang kotor. Maka Imam Syafi'i memperingatkan kepada muridnya, bersihkanlah telinga kalian daripada kalimat-kalimat kotor, sebagaimana kalian membersihkan lisan kalian dari mengucapkannya. Sebagaimana kalian nggak mengucapkan, maka jangan ikut mendengarkan. Kenapa? Final mustami syarikul qail, kata beliau. Karena sesungguhnya orang yang menyimak itu bersekutu dengan orang yang mengucap. Wa inna safiha la yanzuru ila akhbati syai'in. Dan sesungguhnya orang bodoh itu akan memandang kepada akhbati syai'in, kepada paling busuknya, paling kejinya sesuatu fi wi'a'ih, dalam wadahnya dia. Dalam wadahnya di hatinya. Fa yahrisu ayyafruqahu fi awaitikum, maka dia yahris, sangat ingin untuk yufriqahu, untuk menuangkan sesuatu paling jeleknya sesuatu itu fi awaitikum, di wadah kalian. Pekerjaannya orang bodoh itu mencari sesuatu, dan yang dimiliki oleh orang bodoh pasti sesuatu yang buruk. Itu dia ingin tumpahkan ke wadah kalian, maka jangan kalian dengarkan. Dia ingin menumpahkannya ke wadah kalian, kepada hati kalian, ingin menularkan penyakitnya dia kepada wadah kalian. Walau ruddat kalimatus safi, seandainya ditolak, dijawab kalimatnya orang bodoh mencaci, kita jawab, seandainya dijawab caciannya orang bodoh, la sa'ida radduha, maka akan senang orang yang menjawabnya, kama syaqiya biya qailuha, sebagaimana akan celaka dia dengan kalimat itu, qail, orang yang mengucapkannya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, adapun Imam Syafi'i juga mengatakan, kata Hakimun lil hakimin, telah menulis seorang bijak kepada orang bijak yang lain, qad utita ilman, katanya si orang bijak itu pada temannya, kamu sungguh kamu telah diberi ilmu. Fala tudanis ilmaka bi dzulmati dzunub, maka jangan kau nodai ilmumu dengan gelapnya dosa. Jangan kau nodai ilmumu dengan kegelapan dosa. Fatabqa fi dzulmati, sehingga kau nanti akan tetap berada dalam kegelapan. Yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmihim, pada hari di mana berjalan para ahli ilmu dengan cahaya ilmu mereka. Ini orang bijak menasihati temannya sesama orang bijak. Kamu sudah diberi ilmu, jangan kau kotori ilmumu dengan gelapnya dosa, sehingga kamu akan tetap dalam kegelapan pada hari nanti ahli ilmu itu berjalan di dalam cahaya ilmunya. Maksudnya kita termasuk min ahli nur, masuk daripada orang yang diberi ilmu, nurul ilmu daripada cahaya daripada ilmu. Kami pahamin dan dilindungi dari zulmah, dari kegelapan dosa ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma zuhduhu, wallahu a'lam. Adapun kezuhudan beliau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu akan dibahas nanti. Kezuhudan beliau ini bukti bahwa Imam Syafi'i bukan hanya ahli fikih, dia juga ahli menjaga lisan, dia juga ahli dalam masalah ilmu hati, dia juga ahli masalah zuhud. Orang sekarang ngikut mazhab Syafi'i cuma kononnya toh, pemandi Nabi. Ada lainnya nggak ngikut Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Hah? Ya memang misalnya kan ilmunya Nabi Musa itu lebih cenderung kepada ilmu zahir, dengan ilmu Nabi Allah Khidir alaihissalam itu pemberian Allah, yaitu ilmu laduni yang disebut oleh orang awam sebagai laduni. Wa alamna min ladunna ilma. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.